Iya. Starcher. Pokoknya semuanya ya, kalau video lu semuanya kan kayak gini ya. Gambar siapa namanya Fadil. Ya. Terus Islam. Ya. Ini Terus yang buat Mahira. Islam, waduh. Enggak Islam. Islam salah. Islam. Islam itu yang bagian Z-nya itu salah. Saya Islam bukan Islam. Islam. Nah, Terus ya. Ini bisa aja. Mulai. Gue bilang kan ada namanya Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Peta dan kondisi geografis Indonesia. Pintar. Nah, kemarin kita sudah buat kesepakatan ya. Kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas kalau sudah belajar tidak boleh bermain sendiri. Kecuali disuruh. Kecuali disuruh dan memang ada keperluan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang belajar apa? Peta dan kondisi geografis Indonesia. Kita hidup di Indonesia harus tahu tentang kondisi bagaimana sih Indonesia itu gitu. Seenggaknya kita tuh tahu bagaimana Purbalingga. Kalian tahu Purbalingga itu seperti apa? Kondisinya seperti apa tahu? Masih asri. Masih asri, pintar. Kalian pernah ke Serang? Pernah di bangku. Nah ya, di situ masih asri ya, banyak pepohonan, banyak hewan, banyak monyet. Monyet. Iya, kan sekarang udah ada. Kalian tahu di Jelas? Jelas. Jelas. Itu tuh udah ada Yang hewan-hewan. kebun strawberry ya. Itu udah ada Dinosaurus palsu ya bu. Iya, sekarang udah ada yang asli, harimau, macan, gitu. Asli. yang kamu pernah berpengurusan tapi yang pas belum terusnya sedang dibangun tapi Oh, Sekarang sekarang direknya asli dan bu. lihat-lihatnya udah ada sekarang. Besok ke sana. Jaga. Emangnya ada masa tutup asli? Aduh dong. Ah nggak robot. Enggak. Bener. Kaca tutup. Aku cari di IG-nya, di IG Jelas gitu. Nanti ada cuma macan yang garang. Di editan kali. Kalian tahu ini peta apa? Tahu. Peta Peta Asia ya. Negara. Peta Asia Tenggara. Menurut kalian Indonesia itu di mana? Tuh yang warna biru. Ini semuanya biru. Wah enggak bu biru. Yang ini? Iya. Iya, bintang. Jadi Indonesia itu ada di sini ya. Atasnya Indonesia ini ada Brunei. Sebenarnya Malaysia. Iya. Kemarin kita udah membahas definisi peta dan unsur-unsur peta. Ada yang tahu definisi peta berasal dari bahasa Yunani. Yunani. Pintar. Apa artinya? Apa? Iya, Yunani apa? Terus Taplak meja. artinya taplak meja. Pintar. Setelah itu unsur-unsur peta itu ada ada 7 apa aja? Judul peta. Ini namanya judul peta. Skala. Skala. Terus Sama simbol. simbol, legenda, Arah mata angin, terus peta sisipan. peta sisipan, Terus garis garis astronomi. Diingat ya. Menurut kalian ini ada peta sisipannya atau tidak? Tidak. Kalau ada peta sisipan berarti di sini itu peta kecil. Ya. Paham? Paham. Peta sisipan itu nama lainnya adalah insert Peta. Kalian ingat-ingat kalau ada insert berarti itu namanya peta sisipan. Paham? Paham. Kita udah mulai pembelajaran kemarin. Berarti kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kalian tahu letak pindahkan ya. Ini pelajaran IPAS. Ya sama buku. Kalian tahu letak
Indonesia itu tadi ada di mana? Di garis khatulistiwa. Letak Indonesia. Oh ya, kenapa nih ya? Kamu nanya itu yang bagian pojok sana itu yang bukan tol itu. Ada yang warna kuning hijau. Letak Ini loh. letak Indonesia. Kamu kelihatan loh di video loh. Ini yang ini Brunei. Iya, Brunei. Ini aku malah itu dikasih kayak kata itu, tapi malahnya aku ini berarti yang kalian cari apa bisa? Yang bisa. Brunei. Letak Indonesia. Letak Indonesia itu ada di letak astronomis. Silakan dulu ya. Letak astronomis dan letak geografis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah letak astronomis. Nah, letak astronomis itu kedudukan suatu wilayah berdasarkan garis lintang. Nah, kemarin udah diberitahu garis lintang itu ada berapa? Dua. Lintang Utara dan selatan. Lintang utara dan selatan. Dan letak astronomis juga mempunyai garis bujur. Garis bujur itu ada Satu bujur timur dan bujur selatan. Barat. bujur timur dan bujur barat. Tulis ya. Sudah ada stoknya itu bisa bertiga. Nah, Hah? Cuma Fadil aku kan juga jawab. udah ya. Tadi letak kedudukan. Ini garis mana ya? Tuh. Letak kedudukan. Ditulis. Letak kedudukan. Aku udah ada, aku udah dipelajari bu itu. Oh iya, berarti sekarang tuh mengulang. Biar nambah kita. Guru ternyata di buku ya. Iya. Lagi. Berdasarkan garis astronomis. Loh ini waktu kemarin ya. Iya. Yaitu dan garis bujur. Sampai sini udah paham? Nah, kalian tahu Indonesia itu terletak di antara garis lintang berapa dan garis bujur berapa? Garis bintang enam minus berapa ya? Oh, minus. Coba Kita lihat di sini. Gak boleh. Gak ada di Indonesia terletak di coba yang ini tulis ini biasanya keluar di antara di 6 derajat 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan ini ditulis ya dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi Indonesia itu terletak di sini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Paham? Paham. Tepuk satu. Lagi. Tepuk dua. Coba yang cepat. Coba yang cepat. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Enggak tepuk. Enggak tepuk. Ya. Nah kan tadi udah satu letak astronomis. Yang kedua itu ada letak geografis. Aku mau jawab bu. Udah soal apa yang jawab? Yang kedua Geografis adalah letak berdasarkan titik-titik aslinya. Letak berdasarkan tepuk letak berdasarkan geografis. letak berdasarkan dengan kondisi aslinya.
berdasarkan garis aksonomis, garis lintang, dan garis bujur. Kalau letak geografis, letak berdasarkan pada kenyataan bumi. Startnya udah. Ya. Nah, kalian tahu Indonesia itu terletak di antara dua benua. Aku. Nah. Benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan dua samudra. Indonesia terletak di Di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia dan dua dua benua. samudra Pasifik dan Hindia. Aku Sterken. Nah, Kamu nggak jawab lengkap. ya udah nggak apa-apa. Benua Asia Ada tidak? dan Australia. Ini nanti ada matematika. Iya, terus sedangkan terletak di antara Ya. Indonesia terletak di Di antara antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kenapa? Samudra Pasifik. Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik. Sterken. Dan Wah. Samudra. Fadil kira-kira jelasin nggak ya Bu? Tadi sama-sama ngomongnya berdua. Iya. Ya. Samudra Hindia. Nanti kalau ditanya yang bisa jawab. Oh. Adil, iya. Mbak Maya jawab ya. Iya. Akar kan. Dia dapat sterken. Udah sampai sini paham? Paham banget. Coba jangan lihat ke sini Mas Fadil. Kan ntar Bu aku hafalin 6, 11, 9, 191. Yuk. Coba Jatuh. Indonesia terletak di antara Saya. bentar Mas Fadil, dua garis terletak di antara garis lintang. Apa aja? Saya utara, sebelah bintang utara, sebelah bintang selatan, sebelah lima, sebelah lima, tujuh utara, terus 191. Iya, 141. Salah Bu. Betul. Itu 9 Bu tadi Bu. Kurang juga kurang ya, kurang depan. Kurang satu. Mbak Maya nanti jawab lagi. Aku dapat 3 dong berarti ya. Enggak, pendengar enggak tuh. Ini coba, ini itu bacanya derajat ya. Kalau ada 00 kecil Lintang ya. timur dong. Tadi lintang timur dong. Coba ini itu 6 derajat. Lintang utara sampai 11 derajat, lintang selatan sampai 95 derajat, bujur timur sampai 191 derajat, bujur timur. Pintar. Nah, sampai di sini udah paham ya? Sudah. Jadi letak Indonesia itu ada dua. Apa aja Mbak Maya? Letak Indonesia itu Gak boleh lihat, gak boleh lihat. letak Indonesia ada dua, itu letak astronomis dan letak iya pintar. Nah, materi selanjutnya, nah kita kan udah mengetahui nih tentang letak Indonesia. Selanjutnya adalah kondisi geografisnya Indonesia. Kalian juga harus paham ya. Kekayaan alam. Menurut kalian Indonesia itu punya kekayaan alam apa? Minyak bumi. Minyak bumi. Kekayaan alam lagi apa lagi? Kekayaan alam bisa dari lokal, Purbalingga. Nangkap. Apa? Nangkap kok. Ya. Terus Makan lautan, keindahan lautan, pemandangan. Iya kan? coba ya. Cilacap wilayah yang banyak sampah, indah banget laut. Coba kalau dari Purbalingga sendiri, coba Mbak Maya kira-kira kekayaan alam apa yang ada di Purbalingga? Mas? Indonesia, Sumatera. Iya, Pak. Gak boleh lihat. Itu enggak ada di Kekayaan alam. Kekayaan alam itu yang bersangkutan dengan alam. Misalnya kita di Purbalingga masih ada banyak pepohonan. Di Serang itu kan masih banyak pepohonan. Iya benar Mas. Terus di situ ada RTH yang Bu. yang itu yang di Purbalingga. Iya Bu. Terus ada taman di Purbalingga. Banyak Ya, banget. banyak banget. Nah, kalian saya mau dulu tentang kekayaan dan kondisi
kondisi air Indonesia. Nah, kekayaan alam itu biasa kita sebut dengan sumber daya alam atau biasa kita singkat SDA. Oh, staircase. daya alam. Nah, coba teruskan tahu coba. Sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Sumber daya alam adalah sumber daya alam. daya yang ada di alam. Pintar. Sumber daya yang ada di alam. Jadi, segala sesuatu yang ditemukan di alam itu namanya sumber daya alam. Apa Mas Fadil? Sumber daya alam? Sumber daya yang berada di alam seperti namanya cuma Seperti Sumber daya alam apa, Mbak? Segala sesuatu ditemukan. Iya, pintar. Segala sesuatu. bahasanya beda nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Yang penting itu ada di alam, Teh. Segala sesuatu yang ditemukan di alam. Nah, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua. Aku menjawab. Apa? SDA hayati dan non hayati. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Mau jawab ini. SDA. SDA yang hidup dan tidak hidup. SDA Apa bedanya? Darat. Oh, dan SDA. aku belajarnya beda, Bu. Iya, hayati dan non hayati boleh. Hayati itu biasanya yang dari minyak ya. Berarti memang boleh tuh SDA darat, SDA laut, dan SDA hayati. Biasanya lebih gampang itu biasanya juga SDA darat dan SDA laut. Kalau yang ada di SDA darat berarti sumber daya alam yang berada di darat. Ada yang bisa mencontohkan? Yang ada di darat SDA-nya. Ya, Saya itu apa namanya? Kelapa sawit. kelapa sawit. Terus apa lagi Mas? Coba satu anak menunjukkan satu. Ya. tumbuhan Iya, kelapa sawit. tumbuhan kayak Tumbuh-tumbuhan. Terus Tumbuhannya ada. apa lagi Mbak Maira? Satu lagi yang biasa itu kita biasa makan dengan Sayur. ya, sayur itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Satu lagi kita makan apa? Daging. Berarti termasuk hewan ternak. Paham semuanya? Paham ya. Selanjutnya adalah SDA laut. SDA laut itu apa aja? Coba Mbak Maira dulu. Apa? SDA itu sumber daya alam. Sumber daya alam disingkat ya, Mbak. Ikan, pintar. Aku, Bu, Terus apa menjawab minyak bumi. Minyak bumi. Terus Aku lagi terumbu karang. iya. jangan Ikan. Apa lagi Mbak? Terumbu karang. Budaya. aku lagi Apa? Garam. Ada lagi, Bu. Kerang. Iya. semua hewan aja disebutin begitu Udah ya. Kan buat hias-hiasan loh. ya Aku udah 2 aku tadi, Bu. Tapi startingnya cuma satu.
SDM. Paham? Jadi sumber daya itu ada dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita juga manusia sebagai sumber daya. Contohnya, sumber daya manusia itu bukan potensi yang harus dikembangkan. Potensi yang begitu. Kan setiap manusia itu memiliki potensi dan bakat. Jadi semua itu tuh harus dikembangkan. Misal Mbak Maira punya potensi bisa badminton, terus dia mau mengikuti kejuaraan. Berarti potensi tersebut harus dikembangkan. Misal Mas Fadil punya potensi apa? Potensi bisa voli. Besok mau ikut kejuaraan 17 Agustus. Bisa berenang apa? Oh, bisa berenang. Berarti potensi itu bisa Berenang dari batu. bukan bebas ya, dikembangkan kayak gitu. Potensi yang Aku mau disebutin ya. ya, coba Mas Izal. Nggak ada potensi bu. Misal Mas Izal besok ada 17 Agustus mau ikut lomba. Iya mau. Ikut lomba apa di desanya? Semuanya. Kok yang di bagian kelompok itu rumahnya kita emas malah. Iya aku juga dapet kok. Aku dapet 2 emasnya. Wih keren. Keren. Berarti sumber daya manusia itu artinya segala sesuatu. Manusia itu memiliki potensi yang harus dikembangkan. Contohnya tadi ya, kita mempunyai bakat dan minat itu harus dikembangkan. Itu namanya sumber daya manusia. Jadi manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk diri sendiri. Paham? Paham. Ya, udah. Sudah dulu. Nah, sumber daya manusia biasanya itu terkait dengan kepadatan penduduk dan suku-suku bangsa. Kita itu Indonesia hidup di berbagai keragaman. Paham keragaman itu apa? Paham. Keragaman itu apa? Beda-beda. Tetapi tetap Bersatu. satu Satu juga. jiwa. Itu semboyan apa? Cuma dua atau mana? Pintar. Sengaja lah udah lah nggak usah start emang aku menang. SDM itu ada Sumber daya malam. Sumber daya mana? kepadatan penduduk. Oh sumber daya manusia. Kepadatan penduduk dan apa tadi? Dan suku. Suku-suku bangsa. Kalian tahu kira-kira penduduk di Purbalingga itu menurut kalian sangat padat atau tidak? Lumayan. Lumayan. Iya, tidak terlalu Padat. Ya padat sama kayak padat doang. Menurut kalian kalau misal kalian dari Bogor atau dari alun-alun Rame banget. iya, kan biasanya jam 4:30 jam itu kan banyak orang pabrik itu baru pulang. Terus kalian mengamati itu rame banget. Kita di Purbalingga juga termasuknya udah padat penduduk ya. Apalagi di Jakarta sana. Kalian tahu itu tuh Pohon di depan. iya pohon di depan. Jadi kita tuh gersang, nggak ada tanaman, nggak ada apa gitu. Kita Tapi tidak bisa Indonesia, hidup. tapi Purbalingga masih seimbang ya. Masih seimbang. Berarti kalau udah tahu seimbang, berarti kita sebagai generasi muda harus menjaganya. Dimulai dari apa? Dimulai dari buang sampah, jangan sembarangan. Bisa mengeluarkan polusi. Terus udah tahu kita asetnya banyak, polusi udara di mana-mana kayak gitu ya. Nah, kepadatan penduduk itu cara kita mengetahui kepadatan penduduk. Nih, rumus kepadatan penduduk ditulis ya. Ada, nanti ada soal. Rumus. Pakai matematika nggak? Iya. Iya. Rumus kepadatan penduduk. Ini kelihatan? Mbak Maira kelihatan? Mas Fadil, Mas Izal kelihatan? Kelihatan. Rumus kepadatan penduduk itu
Menghitung penduduk. Ya, menghitung penduduk. Kepadatan penduduk. Emangnya guru tahu menghitung satu-satu? Ini ada contoh permisalan kepadatan penduduk. Kira-kira bisa ada yang tahu? Enggak ada. Enggak ada. Kepadatan penduduk itu ditulis ya. Ingat-ingat jumlah penduduk. Penduduk per luas wilayah. Luas wilayah. Ini rumusnya. Misal contoh soal. Contoh soal. Contoh soalnya itu ditulis. Ditulis ya. Yuk. Bentar. Seger banget habis minum. Coba. Desa. Dilihat HP-nya, Bu, dilihat HP-nya. Desa Jati Jajar memiliki. Sebar ditulis ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Contoh terus di sini ada buku yang dibaca. Memiliki luas 20. Kalau ada kayak gini, kalian bacanya gimana? 20 km persegi. Nah, 20 km persegi Kita dan ini ya. Dan di desa tersebut emangnya bener, Bu, 20 km persegi. benar. Kalau angka kilometer di atasnya 3 itu bacanya 2 km per hektar. nah, kalau Per kubik kubik, iya, per kubik. Akan terdapat 200 jiwa. Terdapat 200 jiwa penduduk. Berapakah kepadatan penduduk tersebut? Kepadatan penduduk tersebut. Dan kertasnya udah gede. Sana itu Jawab udah ditulis? ada tulis itu. Udah. Bukunya nggak dilihat, Bu, kertasnya. Kertas bukunya ini. Oh, nggak apa-apa. Ayo, berapakah kepadatan penduduk tersebut? Itu apa? Enggak kamu itu, Kak. Bang Ayo. Bukan dari jatuh masukin. Ayo Mas Izal ditulis. Terus kepadatan penduduk itu jumlah penduduk dibagi luas. Caranya diapain, Bu? Udah ditulis soalnya. Belum. Ayo ditulis terlebih dahulu. Kita seimbang. Rumusnya ditulis biasanya keluar. Desa Jati Jajari. Desa mana tuh, coba? Ada apa jawabannya di Jati? Ibu belum tahu. Coba dibagi ya, desa Purbalingga kayak gitu. Desa Purbalingga. Desa Ojek. Kalian tahu desa Ojek? Ojek. Ojek. Saya dari sana. Ya jauh ya. Nggak tahu. Belum masa nggak tahu. Udah Mas Fadil. Belum. Aku baru 20 km persegi. 20 km persegi dan di desa Kalau tersebut. per kubik tuh km apa? Apa? Ya tergantung misal di sini 20 ya gitu. 20 km per kubik di sini angkanya 3. Bisa cm. Ya rata-rata kalau itu kalau kubik itu biasanya meter. Meter. Sudah meter Tersebut 5 menit ya. ya untuk nulis ya. Iya. Terdapat 200 jiwa Penduduk. Rumusnya udah ditulis. belum. Ya udah nanti sekalian kerjain. Dibagi ya, Bu. Iya, itu Oh. itu namanya bagi. Berarti kita memasukkan jumlah
jumlah penduduk di Aku sini? tahu Bu, jawabannya berapa Bu? Ya, ayo dikerjakan dulu. Jawabannya adalah 10. Ya, dikerjakan dulu. 10 jiwa. 10. Nah. Iya kan? 20. Namanya coret. Jadi kan 2 per 20. Sama dengan 200 dibagi 200 dibagi 20 dibagi 2. Ayo buat Udah? Semuanya udah ditulis, Mbak Maya udah tulis soalnya. Ayo kita bahas tepuk satu. Ayo kita bahas. Tadi rumusnya itu sudah kita tulis. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jadi kita masukkan ya, ditulis kepadatan penduduk ibu singkat jadi KP sama dengan jumlah penduduknya berapa? 200 per 20. Jumlah penduduk itu 200 dibagi berapa Mas tadi? 20. Hasilnya berapa Mbak Maira? 10. Caranya tahu? Ini kan ada 0, tapi di bawah ada 01. Berarti coret tinggal 20 sama 2 dibagi 20 bagi 2 berapa? 10. Jadi berapa kepadatan penduduk tersebut? Ada 10. Paham? Semuanya paham? 10. Habis ini matematika ya? Iya. Sebelum matematika ada Sampai di sini udah paham semuanya? sudah. Sudah. Pinter. Step-nya Bu, jangan lupa Ya, ditambahkan. step ya. Jangan lupa dicatat. Ya. Nanti Bu catatkan step-nya. Iya, kemarin kan Mas Rizal dapat 5, dapat 6, Mbak Maira 1, Mas Fadil 1. Sekarang 9, 5, 2 sudah menikah. Tepukan. Coba Tepuk sambut. tepuk tangan yang meriah. Besok kalian ikut apa? Ikut kemah 17-an. Gimana? Oh, kalian bukan kecamatan Pepet. Kalau SD nanti ketemu saya. SD. Iya. Aku SD. Oh iya, kurang satu lagi. Kan tadi kita udah bahas kepadatan penduduk. Yang kedua itu suku-suku bangsa. Ini udah selesai nulisnya belum? Sudah. Udah. Apa nulisnya di sini ya? Coba kalian ada di sini. Ini. Suku-suku bangsa. Kalian tahu kita itu suku apa? Jawa. Suku Jawa. Iya, benar. Ditulis ya. Jawa. Suku bangsa. Udah selesai pokoknya. Belum. Suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa itu sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya. Budayanya biasanya masih kental. Sekelompok. Akhirnya nggak tulis apa? Di foto ya, nanti ditulis dulu. Udah tulis aja. Yang memiliki yang memiliki budaya. Terus kalian tahu suku di Indonesia itu ada berapa? 100.000. Suku di Indonesia itu ada 5. Contohnya 1. Terus ya ini biasanya keluar. Ayo suku Sumatera. Suku Sumatera, suku Jawa, suku Kalimantan, suku Sulawesi, suku Papua. Ya, pintar. Sama Cinta aku ciri-cirinya udah ditulis. Ya. Terus ya, Mbak Maira udah dapat pelajaran ini di sekolah. Udah pernah ditulis kayak gituan. Masa aku bisa ini dong? Sumatera, nanti ada di sini ya. Sumatera, terus 2 ada Kalimantan. Ketiga ada Jawa. Kita ada di suku apa Mas Fadil? Hah? Kita di suku apa? Jawa. Jawa. Papua. Terus Sulawesi, terakhir Itu Papua. Papua. 5 ya. Berarti suku Sumatera ada suku Aceh.
Gayo, Nias, Tinggal dari sini ya ternyata. iya, Nias, Melayu, Batak, Aku tahu. Toba, nih, Aku tahu sudah. Minangkabau, Lampung. Bu, Dalam, ini sih tahu aku nih. itu Sulawesi. Aku tahu Sulawesi. Terus Kalimantan itu ada, kalian tahu suku yang Suku Menteng. suku Dayak ini sangat terkenal, suku Dayak. Terus suku Dayak, Kutai, Kukoy, Kutai, Banjar, Banjar dan Bajau dan Pasir. Kalian nanti bisa searching di Google seperti ini. Suku yang memakai telinga Banjar sampai payung. Oh, yang ada cincinnya. Wah. Jawa itu ada Jawa, Jawa Tengah. Betawi, Sunda. Betawi ya udah. Sunda dan Tengger. Jogja termasuk Jawa. Sulawesi itu ada apa? Madura. Madura masuk Jawa. Madura masuk Jawa. Makassar. Makassar. Terus Bugis. Terus apa lagi? Toraja. Kalian tahu Toraja? Suku Tahu. Toraja yang Yang mayat. rumahnya Yang rumahnya itu. Iya. Terus yang mayatnya di. nggak dikubur. Nah, kalian bisa lihat upacara pemakaman suku Toraja. Toraja itu sama Mandar. Setelah itu ada suku Papua, namanya unik-unik. Gani, Lani, Asmat. iya Asmat, Lani dong. Asmat, Tali, terus Amu, Ngame, Amu, Berarti yang kamu tahu kan sebutan mereka dari udah. Sampai di sini udah paham? paham. Berarti kita sukunya dari Mas Fadil suku mana? Suku Jawa. Suku Jawa. Pulau Jawa, suku Jawa. Wow, keren. Ada yang lain untuk sini dong? Ada yang kamu Tak lihat. siram, masih siram apa? Mana ya? Apa bu? Silakan. Ada di sini. Kalau ternyata ini, maaf ya. Sampai di sini paham semuanya? Coba saya tanya, letak Indonesia itu ada di Letak astronomis dan Dan letak letak geografis. geografis. Aku juga jawab. terus coba letak geografis itu apa Mbak Maira? Letak letak berdasarkan iya pintar. Kalau ditanya ada soal apa itu letak geografis, berarti kalian menyebutkan pengertiannya. Letak geografis adalah letak berdasarkan pada kenyataan bumi. Geografi itu berdasarkan kenyataan bumi, ya. Jadi kalau juga ditanya Indonesia terletak di antara benua apa, biasanya sering muncul benua Asia dan benua Australia. Paham semuanya? Dari materi ini sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti semuanya udah paham ya? Di sini, Udah paham. Alhamdulillah. hanya di sini, wilayah sini ketinggian loh bu. Apa? Terus nyampe ke apa yang kamu cek itu? Awal. Tulis, kebanyakan coba kamu belajar dari dulu. Coba. Kan kita udah materi dari awal sampai akhir. Sekarang kita waktunya mengerjakan. Kuis. Kalian sudah dapat tulisnya satu-satu ya? Belum. Kita udah dari awal materi sampai sini ada pertanyaan di kuis. Semoga Iya. kalian bisa mengerjakan. Waktunya itu ini gampang ya. Iya. Waktunya itu 7 menit. Ini dimasukin ke rapot. Iya, dimasukin ke rapot boleh. Ayo kita cepat. Boleh. 7 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nah, aku sudah Nah, tadi udah selesai mengerjakan
jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ya, terus nomor 3 jawabannya A. Kemarin udah diberitahu ya. Ya, 5 juta dan tuh. Terus nomor berapa yang belum? 4. Nomor 4 coba lihat. Nomor 4 Aku masak. apa jawabannya? Aku pakai yang benang. Aku benang. Udah ya? Kita udah bahas semuanya. Setelah itu, suara pembelajaran hari ini dapat dimasukkan, dapat bermanfaat untuk sehari-hari. Tadi yang aktif itu, ada Mas Fadil, Mas Izal, Mbak Maira, semuanya aktif. Bisa tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalian semua hebat. Udah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya. Terima kasih. Sampai